kali ini kuliah farmakologi dasar tentang obat-obat antiinflamasi dan penyakit yang terkait. Kalau di buku Kasum ini di bab 36. Saya pilih ini dulu karena ini lumayan mudah, dan untuk berikutnya akan saya bahas untuk hipnotik sedatif dan analgesik yang lain. Ya, untuk memulainya saya coba menjelaskan tentang jalur asam arachidonat dan metabolismenya. Ini dasar ya, jadi ini juga sudah saya bahas di patologi. Jadi ini tentang jalur inflamasi. Jadi di membran sel itu ada namanya fosfolipid. Jadi dia ada kepala, kemudian ada ekor. Nah, ekornya ini merupakan suatu asam lemak ya. Jadi kita lihat karena pengaruh stimulus dari fisik, kimia, atau inflamasi itu menyebabkan fosfolipase A2 itu beraktif, kemudian akan mengubah fosfolipid ini menjadi suatu namanya adalah asam arachidonat, AA, asam arachidonat nih ya. Nah, kalau kita lihat asam arachidonat itu memiliki cincin C sebanyak rantai C sebanyak 20 nih ya, 1 sampai 20. Jadi dia itu panjang ya. Kemudian asam arachidonat ini akan diubah menjadi beberapa senyawa mediator inflamasi yang melalui dua jalur. Yang pertama adalah jalur lipooksigenase LOX dan jalur siklooksigenase COX. Atau jalur lainnya ini, tapi tidak kita bahas, ini melibatkan sitokrom P450. Nah, untuk yang jalur COX dulu ini ya, ini akan menghasilkan suatu senyawa disebut sebagai prostaglandin, prostacyclin, dan tromboksan. Ya, semuanya ini disebut sebagai prostanoid. Nah, untuk yang jalur LOX akan diubah menjadi HETE. Ini pajangannya ya, hidroksieikosatetranoid acid, kemudian ada leukotriene dan lipoksin. Ya, ini penggambarannya. Jadi tadi ada fosfolipid, ada mempunyai kepala, kemudian ada dua ekor. Nah, kalau ini digambar, kepalanya itu ini ya. Jadi ada kepala fosfat ini, kepala. Nah, ekornya itu ini. Jadi ini intinya gliserol, ada CCC. Nah, yang pertama ada kepala. Nah, ekornya ini. Ekor pertama ini, ekor kedua itu ini. Jadi C-nya kalau kita hitung tadi asam arachidonat itu 20, berarti ini ada 20. Nah, oleh enzim PLA2 tadi akan menjadi asam arachidonat. Nah, ini putus ya. Jadi C-nya ini putus. Nah, ini putus. Nah, tadi saya katakan tadi bisa dilewat CYP, chip tadi, C450, atau jalur COX menghasilkan prostanoid, tromboksan, kemudian ada jalur LOX, leukotriene, dan HTE, dan sebagainya. Ini gambar yang tadi itu ya. Sama, cuma ini lebih detail bagian sininya, dan saya mau menunjukkan itu. Ini masih digambar di patologi, ini bagus sekali ya. Jadi ada fosfolipid membran, kemudian dia tadi sama akan diubah menjadi asam arachidonat oleh fosfolipase A2 tadi ya. Nah, kemudian asam arachidonat melalui ada dua jalur, ada siklooksigenase dan jalur lipooksigenase. Nah, siklooksigenase ini akan menghasilkan senyawa PGG2, PGH2, atau PGI2, disebut sebagai prostacyclin atau tromboksan TXA2, dan PGD2 atau PGE2. Kita lihat sekarang penggambarannya pun ini bagus ya. Coba PGI2 atau prostacyclin menyebabkan vasodilatasi. Nah, lihat vasodilatasi artinya itu dilatasi membesar ya. Kita lihat sekarang pembuluh darahnya ini menjadi lebar karena ada dilatasi. Kemudian ada menginhibit platelet aggregation. Lihat, ini plateletnya dia nggak berkumpul, nggak beragregat, gitu ya. Kebalikannya untuk tromboksan, kita lihat vasokonstriksi. Nah, konstriksi itu artinya mengerut. Nah, lihat tuh, kerut ya. Kemudian promote platelet aggregation. Nah, lihat tuh, plateletnya beragregasi di sini. Nah, itu ciri khas dari tromboksan. Jadi seolah-olah ini kebalikan ya antara prostacyclin dan tromboksan. Nah, untuk PGD2 dan PGE2 dia menggunakan vasodilatasi, ya sama ukurannya, tapi lainnya itu ini harusnya bedanya ini meningkatkan permeabilitas vaskular. Kita lihat jarak antara ini menjadi lebih longgar sehingga nanti
sel-sel darah atau cairan bisa keluar dan menyebabkan bengkak ini ya. Itu karena permeabilitas ini meningkat. Ini ciri-ciri mediator yang dihasilkan oleh telur siklus oksigenase dan sifat-sifat dari mediatornya. Nah, untuk jalur LOX ini akan menghasilkan senyawa ini 5-HTE, dia atau leukotrien, dia sifatnya adalah sebagai kemotaksis. Kemotaksis itu artinya dia mengarahkan senyawa sel imun ke arah tertentu. Nah, dihasilkan lagi berikutnya ada leukotrien C4, D4, T4. Nah, ini sifatnya adalah bronkospasme. Jadi bronkusnya itu ini ya mengkerut gitu. Kemudian increase permeability vascular terlihat, jadi sama gambarnya dengan tadi, cuma ini lihat bronkusnya jadinya tebel ini sempit nih ya. Nah, itu artinya leukotrien itu menyebabkan bronkospasme. Nah, untuk yang jalur ini 12 lipoksigenase akan terbentuk senyawa lipoksin, dan itu perannya adalah untuk menghambat inflamasi. Nah, kaitannya masih dalam mediator inflamasi, saya juga akan memperkenalkan namanya sitokin proinflamasi. Nah, kalau ingat aja untuk sitokin proinflamasi minimal ada 3 ya, TNF, IL-1, IL-6. Nah, untuk yang di jalur sini kita lihat, jadi TNF, IL-1 itu berpengaruh ke sel endotel ini ya, jadi meningkatkan ekspresi adesi molekul. Nah, masih ingat kemarin ya, kalau adesi molekul meningkat, nanti dia selnya akan terikat ke sini dan akhirnya dia bisa keluar. Kemudian sel-sel yang aktif ini pun bisa mengeluarkan IL-1 dan kemokin. Kemokin nanti akan ngapain gitu ya. Kemudian untuk TNF IL-1 pun bisa mengaruhi leukosit atau sel T yang lain dan menghasilkan kemokin atau interleukin 17. Sebenarnya ini adalah suatu sitokin proinflamasi. Oke ya, ini perannya pada berbagai organ, dan ini yang intinya dia adalah, ingat sitokin proinflamasi ada TNF, IL-1, IL-6. Nah, sekarang masuk ke obatnya. Jadi obat yang menghambat ke fosfolipase disebut sebagai steroid. Obat yang menghambat di siklus oksigenase itu ada COX-1 dan COX-2 inhibitor, ada aspirin juga indomethacin. Kemudian ada obat yang bekerja pada 5-lipoksigenase, itu disebut sebagai lipoksigenase inhibitor. Dan obat yang bekerja pada reseptor pada leukotrien disebut leukotrien reseptor antagonis. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang ada di buku. Sekarang kita bahas ke NSAID-nya. Nah, NSAID ini ada golongan, ada berbanyak senyawa. Yang ini nama obatnya dan ini nama golongannya. Tapi ini tidak usah itu nggak apa-apa ya, karena ini tidak penting. Yang penting adalah yang di sini. Ada golongan ibuprofen, ada nama senyawanya ibuprofen, tolmetin, flurbiprofen, indomethacin, phenylbutazon, diclofenac, asam meklofenamat, piroxicam, dan nebutamon. Kita lihat aspirin ya. Aspirin itu seringnya terpisah dari ini ya, dari NSAID. Jadi dia sering ditulis terpisah. Dan kita lihat di sini, ada nggak paracetamol? Tidak ada ya, karena dia bukan termasuk non-steroid anti-inflammatory drug. Jadi namanya non-steroid anti-inflammatory drug itu artinya senyawa-senyawa ini ya, dia bisa menghambat jalur inflamasi ini, makanya disebut sebagai anti-inflamasi. Nah, tapi dia bukan golongan steroid. Nah, bedanya di sini. Kalau yang ini, jalur yang atasnya tadi dari fosfolipid ke sama arachidonat, dia pakainya fosfolipase inhibitor atau corticosteroid. Nah, untuk yang menghambat siklus oksigenase namanya adalah non-steroid. Nah, itu bedanya. Jadi, tapi sama ya, anti-inflammatory drug. Nah, ini dikatakan ya, ASA itu aspirin ya, dia terpisah dari NSAID. Oke. Nah, paracetamol, mengapa dia tidak masuk? Karena dia efek antiinflamasinya sangat rendah ya, jadi dia tidak termasuk dalam golongan NSAID. Dia lebih bekerjanya pada antipiretik
atau penurunan panas, satu lagi adalah analgesik atau pengurangan rasa nyeri. Nah, untuk NSAID biasanya dia punya ketiganya ya. Jadi dia punya efek antiinflamasi, punya efek analgesik, dan sebagai punya efek antipiretik. Tapi untuk paracetamol dia tidak punya antiinflamasi. Itu ingat-ingat. Oke, berikutnya, nah ini penjelasan tentang ini ya, tentang NSAID. Nah, ada beberapa efek samping yang perlu diketahui dari NSAID, yaitu adalah menyebabkan gangguan gastrointestinal, ini yang utamanya. Jadi membuat ini ya, perdarahan lambung itu juga bisa. Karena apa? Kita lihat di sini. Ini karena ini ya. Kita lihat. Siklooksiggenase itu bisa menghasilkan prostaglandin ya. Ada tromboksan dan prostacyclin. Jadi oh ini tidak digambar ya, bahwa sebenarnya siklooksiggenase itu ada 2 ya, atau mungkin 3. Siklooksiggenase 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang tadi ya, paracetamol itu dikaitkan dengan dia ke siklooksiggenase 3. Jadi mengapa dia tidak dikatakan sebagai NSAID? Oh ya, kembali lagi ke tadi, mengapa dia sifatnya sebagai ini ya, bisa menyebabkan gastrointestinal. Ini karena NSAID itu dia dikatakan itu tidak selektif ya. Jadi ada namanya NSAID itu yang NSAID yang COX-2 selektif atau NSAID yang non selektif. Terus di sini ya. Nah, ini adalah yang non selektif. Yang COX-2 selektif itu contohnya adalah si celecoxib atau juga ada meloxicam. Nah, ini tapi seringnya tidak disebutkan sebagai contoh, tapi dia sebenarnya bisa menghambat COX-2 lebih dibandingkan COX-1. Nah, kembali lagi sini. Nah, ini. Jadi ada namanya COX-2 dan COX-2. Nah, kalau yang COX-2 itu namanya housekeeping. Housekeeping itu artinya ini ya, kalau ini kayak pembantu rumah tangga atau penjaga rumah tangga. Nah, itu artinya dia terekspresi secara konstitutif, artinya terus menerus. Jadi dia ditemukan di GI tract, kidney, platelet. Nah, sedangkan COX-2 ini sifatnya itu dia adalah inducible. Jadi dia itu terekspresi jika ada stimulus. Jadi tidak terus-menerus. Itu COX-2. Nah, COX-2 ini ternyata perannya lebih kepada inflamasi. Nah, apa yang terjadi jika tadi itu ya, kedua non selektif tadi, NSAID tadi, COX-2-nya dihambat. Nah, ini karena ternyata prostaglandin itu ada perannya juga, dia itu sebagai proteksi lambung. Nah, sehingga ketika siklooksiggenase itu dihambat, prostaglandin yang terkait untuk proteksi lambung pun terhambat dan akhirnya menyebabkan perlindungan lambungnya nggak ada, sehingga terjadi ini ya tukak lambung. Nah, seperti itu. Nah, karena ada masalah tersebut, karena ada gangguan GI yang parah tadi, maka dikembangkanlah obat selektif COX-2. Nah, itu ceritanya seperti itu. Jadi karena dia hanya menghambat COX-2 saja dan tidak menghambat COX-1, berarti kan prostaglandin yang membuat polusi lambung masih ada. Nah, dengan adanya selektif tadi diharapkan efek sampingnya tuh lebih rendah untuk apa? GI tadi. Cuma masalahnya untuk yang celecoxib tadi, dia ada masalah, ternyata dia menyebabkan gangguan jantung ya. Ya, jadi menyebabkan masalah jantung. Jadi ada masalah baru dan akhirnya ada obat rofecoxib itu ditarik. Dan sekarang tinggal celecoxib. Nah, ini non selektif tadi banyak ya, diclofenac, ibuprofen dan sebagainya. Ini disusun secara objektif. Oke.